Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Konita Sofiatul Karima, sebagai runner-up 1 Duta Putri Manajemen Resort dan Leisure tahun 2020. Gimana nih kabar kalian selama pandemi di rumah aja? Aku harap kalian selalu sehat-sehat aja ya, karena sekarang yang kita tahu kan lagi musim hujan, lagi musim pandemi, jadi kalian harus tetap jaga pola makan kalian, pola tidur kalian, dan tetap olahraga ya. Jangan lupa juga, tetapkan 3M dimanapun kalian berada. Gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan secara berkala. Pada video kali ini, aku bakalan sharing materi ke kalian mengenai suatu topik yang pastinya bakalan seru banget, yaitu kehidupan di MRL dan hal lain seputar MRL. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih mengenai MRL, aku mau kasih tahu dulu ke kalian, apa sih itu MRL? Barangkali ada dari kalian yang masih kebingungan. Jadi, MRL adalah singkatan dari Manajemen Resort dan Leisure. Ini merupakan salah satu prodi yang berada di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Prodi ini didirikan pertama kali pada tahun 2005 oleh Profesor Dr. Darsi Hadjo MS. Nah, MRL ini masuk ke dalam salah satu program studi non-kependidikan di UPI, namun sudah mendapat akreditasi A. Seperti yang kita ketahui, bahwa untuk mendapat akreditasi A, jurusan non-kependidikan di UPI lumayan susah loh, diperlukan kerjasama antar berbagai pihak. Sedangkan MRL sudah mendapat akreditasi A, berarti keren banget dong ya. Dan juga MRL ini hanya ada satu loh di Indonesia, yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk masuk MRL, ayo masuk aja karena ini jurusannya limited banget dan pasti kalian gak akan nyesel kalau udah masuk sini. Dan buat kalian yang udah masuk jurusan MRL, semoga betah dan bisa belajar dengan baik ya. MRL, MPP, MIK, dan juga Dikpar memang berada pada satu keluarga yang sama, yaitu keluarga pariwisata di Universitas Pendidikan Indonesia. Mereka berempat juga berada pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, kita bahas dari hal mendasar dulu ya. Kalau MRL, MPP, MIK itu jurusan non-kependidikan di UPI, sedangkan Dikpar adalah jurusan kependidikan. Maka dari itu, jika kalian udah lulus dari MPP, MRL, MIK, kalian akan mendapat gelar Espar. Sedangkan kalau kalian lulusan Dikpar, kalian akan mendapat gelar SPD. Maka dari itu, kalian harus melanjutkan pendidikan profesi kembali jika ingin mengajar sebagai guru ataupun dosen di kemudian hari. Sekarang kita bakal bahas lebih lanjut, dilihat dari definisinya ya. Pertama dari MRL, Manajemen Resort dan Leisure. Manajemen yaitu bagaimana kita dapat mengelola suatu kawasan ataupun destinasi wisata. Kita juga dapat mengolah sumber daya manusia di sana untuk dapat kita berdayakan sehingga dapat sesuai dengan ekspektasi konsumen. Resort, seperti yang kita ketahui, resort itu berbeda dengan hotel ya guys. Kalau resort memiliki aktivitas, fasilitas, dan juga atraksi yang lebih lengkap daripada hotel. Dan leisure itu berarti waktu luang, yaitu bagaimana kita dapat memanfaatkan waktu luang para konsumen kita untuk diisi dengan kegiatan rekreasi yang menyenangkan dan tidak dapat terlupakan. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran pariwisata. Maka fokusnya akan lebih ke bagaimana kita dapat mempromosikan suatu produk ataupun kawasan wisata ke khalayak umum. Nah, selanjutnya yaitu manajemen industri catering. Maka fokusnya akan lebih ke bagaimana kita dapat mengelola suatu usaha bisnis catering dan juga mengenai hal seputaran kulineri. Konsentrasi di MRL ada nggak sih? Tentu aja ada ya. Sama dengan jurusan yang lainnya, di prodi MRL ini juga tersedia beragam konsentrasi yang dapat kalian pilih nanti di semester 6. Nah, untuk konsentrasi MRL tersendiri tersedia dari 3 pilihan. Konsentrasi yang pertama adalah akomodasi. Untuk kalian yang memiliki minat khusus di bidang perhotelan ataupun ingin mempelajari lebih lanjut
mengenai bidang perhotelan. Penasaran gimana sih kalau nanti kita bekerja di industri perhotelan? Apa yang akan kita hadapi ke depannya? Kalian bisa banget ngambil konsentrasi akomodasi ini nanti di semester 6. Nah, jabatan yang bisa dipilih juga nanti sangat beragam ya, dimulai dari marketing, lalu juga customer service, ataupun resepsionis, dan yang lainnya. Di semester 1 juga kalian nanti akan ditempatkan di lobi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk menjadi front office, dibiasakan untuk dapat greeting tamu di sana menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, ataupun Mandarin. Kita juga dituntut untuk dapat bersikap ramah tamah dan memberikan pertolongan bagi tamu yang membutuhkan bantuan di sana. Konsentrasi yang kedua yaitu aktivitas. Di sini cocok banget konsentrasinya buat kalian yang punya minat khusus ataupun ketertarikan lebih pada seni pertunjukan. Karena di konsentrasi ini kalian akan diarahkan agar dapat menjadi event organizer ataupun wedding organizer yang baik untuk dapat mengelola suatu acara dari rundown pertama hingga rundown terakhir secara teratur dan sesuai dengan estimasi waktu yang sudah ditentukan sedari awal, sehingga konsumen yang kita layani dapat puas dan juga merasakan kesenangan dari aktivitas yang sudah kita tentukan. Konsentrasi yang terakhir atau yang ketiga ini adalah konsentrasi atraksi. Nah, di konsentrasi ini cocok banget buat kalian tipe-tipe yang memiliki inovasi dan kreativitas tanpa batas. Karena di sini kita akan lebih ke perancangan dan juga pengembangan bagaimana suatu kawasan ataupun destinasi wisata agar dapat menjadi destinasi wisata yang lebih baik dengan cara perbaikan fasilitas ataupun cara lain bagaimana destinasi tersebut dapat berkembang menuju arah yang lebih baik. Nah, maka dari itu, untuk yang mengambil konsentrasi ini dapat berpotensi atau berpeluang untuk dapat kerja di kedinasan ataupun Kementerian Pariwisata. Nah, aku yakin banget nih, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain oleh kalian atau sekedar lewat di benak kalian. Boleh nggak sih aku yang berlatar belakang SMA IPA ataupun SMK jurusan apapun untuk dapat memilih dan masuk ke jurusan MRL? Jawabannya tentu aja bisa dan boleh banget ya, karena MRL ini nggak cuma boleh dimasukin oleh SMA IPS, walaupun punya title manajemen, tapi nggak cuma nerima dari SMA IPS aja loh. Untuk kalian dari SMA IPA ataupun dari SMK bisa buat milih MRL, karena aku pun dulu masuk di jurusan SMA IPA, tapi bisa milih MRL lewat jalur SNMPTN dan alhamdulillah lolos. So, buat kalian yang masih gundah, resah, galau untuk milih MRL karena berasal dari SMA IPA ataupun SMK, jangan takut ya. Tetap pilih MRL karena di MRL itu bisa dari latar belakang pendidikan apapun, mau SMA IPA ataupun mau SMK, itu bisa buat masuk ke MRL. Semangat terus! Buat kalian yang seringkali merasa jenuh ataupun bosen kalau belajar di dalam ruangan terus, jurusan Manajemen Resort dan Leisure ini adalah jawaban yang tepat banget. Karena di jurusan ini akan diadakan jalan-jalan atau yang biasa kita sebut dengan field trip di setiap semesternya. Nah, di field trip ini kita akan berkunjung ke suatu tempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh para dosen ataupun teman-teman seangkatan, sehingga di sana kita akan merefleksikan diri, lalu juga mengimplementasikan materi apa aja sih yang udah kita pelajari selama 1 semester ke belakang, dan juga kita dapat mengakrabkan diri dengan teman-teman satu angkatan kita, sehingga kegiatan field trip ini tentunya bakalan seru banget karena diadakan di luar kelas dan juga kita dapat mengekspresikan diri kita secara berlebih karena bekerja di lapangan. Keunikan ataupun ciri khas dari jurusan Manajemen Resort dan Leisure itu menurut aku terletak di groomingnya. Karena di jurusan pariwisata kita dibiasakan untuk dapat menggunakan grooming ataupun seragam yang telah disediakan. Nah, seragam MRL itu yang berwarna biru. Tapi di semester awal, di semester 1 tepatnya, kita diberikan dulu seragam yang berwarna putih hitam,
itu digunakan serempak oleh satu angkatan mahasiswa baru untuk dapat menyesuaikan diri, dan nanti di semester 2 akan diberikan seragam yang baru, yaitu seragam menetap hingga akhir nanti, yaitu seragam manajemen research dan leisure yang berwarna biru tadi. Nah, jadi menurut aku yang jadi keunikan dan ciri khas paling menonjol dari jurusan MRL itu seragamnya sih, dan juga dari jauh juga udah kelihatan banget 4G-nya. Kita harus menjaga 4G dimanapun dan kapanpun, grooming, gesture, greeting, dan global kode etik. Aku yakin mau dosen di jurusan MRL ataupun jurusan lain pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, karena kan sifat manusia itu nggak statis juga ya, akan menyesuaikan dan juga mengalami perubahan dari setiap waktu ke waktunya, akan mendewasakan diri dan juga berubah menjadi pribadi yang lebih baik semakin bertambahnya kedewasaan seseorang. Nah, kalau dosen di MRL itu menurut aku ada yang baik banget, mau kita ngumpulin tugas telat ataupun masuk kelas telat, tetap aja diperbolehkan untuk masuk dan juga dapat nilai auto bagus, itu ada yang kayak gitu. Ada juga dosen yang strict, ngasih tugas itu susah banget yang nggak bisa kita kerjain, ataupun ngasih tenggat waktu yang minim banget dan juga harus tepat waktu ngumpulinnya, kalau telat dikit gak diterima. Pokoknya banyak banget karakteristik dosen di MRL, tapi yang perlu kita perhatikan, kita harus tetap menjaga sopan santun, mau bagaimanapun karakteristik dosennya tanpa membedakan. Maupun kita sesuai dan suka dengan sikap dosen tersebut ataupun tidak, kita harus tetap menghormatinya dan juga menjunjung tinggi kesopanan terhadap beliau. Seperti itu sih kalau menurut aku. Mata kuliah di Prodi Manajemen Research dan Leisure itu sangat beragam dan variatif. Jadi buat kalian yang belum ada basic pariwisata sama sekali atau bukan berasal dari SMA IPS, jangan takut, jangan ragu kalau kalian gak bisa ngejar materi dengan yang lainnya. Karena dari semester 1 kita akan banyak dapat mata kuliah pengantar, seperti pengantar kependidikan, walaupun jurusan manajemen resort dan leisure itu bukan jurusan kependidikan, namun kita tetap ada basic pendidikannya, belajar di semester 1. Lalu juga ada mata kuliah yang bisa kalian pilih antara mata kuliah pengantar kesenian ataupun pengantar olahraga sesuai dengan minat dan bakat kalian. Apakah lebih suka seni pertunjukan seperti musik dan tari ataupun lebih menyukai praktek yang bergerak aktif. Lalu juga ada pengantar industri perhotelan. Di mata kuliah itu kalian akan diajarkan bagaimana caranya making bed dan memegang napkin yang benar. Walaupun MRL ini basicnya strata 1 atau S1, namun juga tetap belajar praktikalnya seperti D3 di semester 1 melalui mata kuliah pengantar industri perhotelan. Lalu juga ada mata kuliah pengantar pariwisata. Di sana akan dijelaskan dari dasar apa itu pariwisata, apa itu tujuan pariwisata, dan undang-undang yang mendukung itu. Di awal semester 1 atau awal masa perkuliahan, kalian juga akan dipupuk kepercayaan dirinya lewat mata kuliah seminar pratama, karena di sini kita akan lebih berkreasi dan menunjukkan diri kita di depan kelas, lalu juga memperkenalkan diri dengan satu sama lain, sehingga lewat mata kuliah ini kita bisa saling akrab dan juga terbiasa dengan kultur di manajemen resort dan leisure. Selain itu juga jangan takut buat kalian yang ragu, Kak, kalau masuk MRL itu harus jago bahasa Inggris ya? Enggak ya, karena dari semester 1 juga kita sudah dibiasakan dan diajarkan bahasa Inggris dari basic lewat mata kuliah Basic English for Tourism. Jadi buat kalian yang merasa kemampuan bahasa Inggrisnya kurang ataupun perlu belajar lagi, gak usah takut, karena di jurusan manajemen resort dan leisure ini akan belajar bahasa Inggris juga dari awal bersama teman-teman. Lalu di semester 2 kalian akan dihadapi kembali dengan mata kuliah pilihan, apakah itu pengantar bahasa Mandarin atau pengantar bahasa Jepang. Kalian dapat memilih bahasa mana sih yang paling kalian ingin kuasai dan pelajari lebih lanjut. Selain itu juga ada mata kuliah yang menurut aku cukup seru, yaitu pemetaan kawasan, di mana kalian akan diajarkan bagaimana caranya mendigitalkan peta lewat aplikasi ArcGIS, sehingga kalian bisa nih baca skala, lalu membuat peta berdasarkan skala yang ada, dan hal menarik lainnya.
Dan juga ada mata kuliah morfologi dan hidrologi. Buat kalian yang bertanya, untuk apa sih belajar morfologi dan hidrologi? Apa hubungannya sama pariwisata? Nah, sejatinya saat kita membangun suatu resort kan harus memperhatikan struktur tanah di situ ya. Kita harus memperhatikan apakah di atas permukaan itu bisa dibangun sebuah bangunan besar, apakah mendukung struktur tanahnya, apakah perairan di sana baik. Jadi, menurut aku mata kuliah morfologi dan hidrologi ini diperlukan banget buat mahasiswa pariwisata. Seperti itu. Selanjutnya, di semester 3, kalian akan menemukan beberapa mata kuliah seperti Studi Masyarakat Indonesia, di mana di dalamnya kita mempelajari karakteristik masyarakat Indonesia ataupun proses pembentukan bangsa Indonesia, dan proses apa saja yang sudah dilalui bangsa Indonesia ini dari sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, hingga sekarang ini. Lalu juga ada sosiologi pariwisata dan perilaku konsumen pariwisata, di mana notabene di dalamnya mempelajari perilaku atau karakteristik yang mungkin ditimbulkan dari tiap konsumen yang berbeda dari masa prakonsumsi ataupun sebelum mengadakan kunjungan, saat berada di kunjungan atau konsumsi, ataupun setelah mengadakan kunjungan atau pasca konsumsi. Lalu juga ada mata kuliah statistika yang menguji ketelitian dan kemampuan berhitung kalian. Dan ini juga mata kuliahnya sangat berguna banget untuk yang ingin menggunakan metode kuantitatif saat skripsi nanti, karena akan diajarkan mengenai pembuatan hipotesa dan segala macam hal lainnya yang sangat bermanfaat. Nah, karena aku baru sampai semester 3, jadi untuk semester lainnya bisa kalian cek sendiri ya. Kalau kita berbicara mengenai prospek kerja yang dapat dihasilkan oleh seorang lulusan sarjana pariwisata, tentu aja luas banget karena kita dapat menjadi profesi apapun yang kita inginkan masing-masing. Dimulai dari bekerja di kedinasan pariwisata, di Kementerian Pariwisata, ataupun bagi kalian yang tertarik di event organizer, wedding organizer, ataupun bekerja di travel agent. Dan untuk kalian juga yang suka membuat ulasan, review, ataupun blog menarik, dapat menjadi travel blogger, karena di Emerald tersendiri alumninya sudah ada yang mempunyai travel agentnya. Dan juga ada alumninya yang sudah bekerja sebagai news anchor di salah satu televisi Indonesia, yaitu TV One. Nah, jadi buat kalian yang masih takut lulusan sarjana pariwisata itu prospeknya sempit, jangan takut ya, karena luas banget. Kalian dapat memilih profesi yang kalian inginkan masing-masing. Mungkin cukup sekian sharing yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga informasinya berguna dan juga menarik untuk kalian tonton ya. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.